hola hole. Kembali lagi bersama saya, the one and only staf kemahasiswaan Universitas Pekalongan, Fatah Tegar Saputra, right here ya di podcast Universitas Pekalongan. Dan semoga saja kita semua berada di dalam lindungan Sang Pencipta, dalam keadaan sehat dan walafiat, kemudian perekonomian juga tetap lancar meskipun ya di masa pandemi yang sangat mengguncangkan seluruh dunia ini. Dan pada kesempatan kali ini ada sosok yang wow, kalau bagi saya sih luar biasa ya. Tetapi ini mungkin salah satu dari banyak mahasiswa terutama di Universitas Pekalongan itu yang memiliki tingkat kepedulian sosial, tingkat kepedulian terhadap sesama itu nggak ada obatnya gitu loh. Tapi ini adalah salah satu dari banyak, saya yakin itu. Tapi karena kebetulan saya kenalnya dengan beliau, maka mungkin baru beliau yang bisa hadir di sini. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mau main, silahkan aja nanti komen aja di di video-video yang sudah ada gitu. So, siapakah dia? Siapakah gerangan dirinya gitu kan? Ya, kita perkenalkan, namanya Saudara Aditya Triatmojo, mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2018, ya kan? Looknya aja sudah membuktikan ya bahwa dia punya high power gitu kan. Gimana Mas Adit, sibuk apa ini? Yang jelas yang pertama sibuk kuliah, Mas. Oke, kuliah. Karena kewajiban utama kuliah. Oke, siap. Selanjutnya kesibukan lain yang terpenting itu pengabdian masyarakat itu loh, Mas. Pengabdian masyarakat. Percuma kita kuliah kalau tidak diaplikasikan dengan kegiatan-kegiatan yang sosial. Asik. Yang mana memang itu yang dibutuhkan masyarakat. Kalau orang kuliah umum kan biasa. Tapi kalau dengan aplikasi kan akan lebih bermanfaat. Jawabannya itu ngadem ke hati gitu kan ya. Ini tuh gini loh, saya itu kenal beliau itu dari tahun 2018 ya. Saya nge-save nomornya karena saya kan nggak punya sosmed. Maksudnya nggak kebetulan nggak punya IG gitu kan, jadi nggak tahu kesibukan. Kemudian saya nge-save nomor WhatsApp-nya, saya lihat di di statusnya itu memang bagi saya lelaki seumuran Anda you are extraordinary lah, artinya tidak seperti laki-laki pada umumnya kalau bagi saya itu. Karena kan gini, non sewu ya, ini mohon maaf, karena ketika yang lain itu sibuk senja kopi gitu kan, di coffee shop gitu kan, tapi Anda itu malah justru copak-copakan bermain air ketika rob, terus kemudian membantu evakuasi rob waktu itu ya, terus kemudian banyak hal lah. Coba diceritakan pengalamannya loh. Awalnya gimana? Awalnya saya basically suka kegiatan sosial kemanusiaan. Oke. Yang jelas saya bergabung dengan organisasi-organisasi yang mana bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemanusiaan. Oke. Perlu saya sebutkan nggak ini? Perlu. Yang jelas saya pertama gabung adalah anggota Pramuka. Pramuka Praja Muda Karana ya. Ya, basically saya dari Pramuka. Tapi dari Pramuka ini kan sifatnya luas. Karena Pramuka adalah sarana pendidikan. Ya. Terkait aplikasi itu hanya sekedar sitik ngono lho, Mas. Oh iya. Nah, makanya dari hal itu saya mengambil untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang lebih luas terkait dengan kegiatan sosial kemanusiaan. Dan saya bergabung dengan Palang Merah Indonesia PMI, khusus di kantor PMI Kota Pekalongan. Statusnya sebagai relawan. Terus ada lagi selain PMI? Selain PMI, saya pernah lihat kamu pakai baju oren. Nah, itu saya masuk di unit bantu pertolongan pramuka. Yang mana unit bantu pertolongan pramuka ini merupakan suatu wadah yang memang dibuat untuk
kemanusiaan dari pramuka. Dari pramuka. Bayangin kan umumnya pramuka kan tepok-tepok. Oke, tepok-tepok di SD, SMP, Peta Siaga dan lain-lain. Tapi jangan salahkan bahwa pramuka memang ada suatu tim khusus yang siap sedia ketika dibutuhkan di dalam bencana. Kemarin kami dari unit bantu pertolongan pramuka Kota Pekalongan, kami bergabung bersama Dinas Sosial, standby 14 hari dapur umum. Iya, saya lihat statusmu ketika kamu ya pegang apa namanya itu susuk gitu. Nah, itu dan juga kita juga ikut evakuasi dari BPBD Kota Pekalongan. Kami masuk tim water rescue juga di situ. Ada video, ada fotonya tapi ya? Ada. Oh, nanti kita putarkan, tapi gini, saya dulu juga pramuka sih. Saya dulu cuman sampai SD sama SMP gitu. Tapi kalau Anda dimulai dari pramukanya dari pramuka SMP. Itu tuh apa namanya? Jenjang-jenjangnya apa sih? Kalau di pramuka siaga gitu kan, penggalang gitu. Jenjangnya bener yang disampaikan panjenengan bener. Jadi pertama siaga, usia SD lah biasa. Penggalang itu usia SMP. Penegak itu SMA. Penegak SMA ya. Ya, kalau perguruan tinggi derajat itu umumnya pandega. Oh, pandega ya. Lalu saya berproses mulai dari, harusnya salah Mas, harusnya dari siaga kan? Harusnya. Nah, tapi saya ikutnya dari langsung penggalang. Terus sekarang ini jenengan pandega berarti? Sekarang pandega. Oh. Di Universitas Pekalongan tentunya. Iya dong gitu kan. Jadi, salah satu apa sih kalau dulu kalau di SMA itu namanya Pradana Putra gitu kan. Kalau di sini namanya apa? Ketua Dewan Racana. Dewan Racana Putra tapi yang putra ya. Baru kemarin purna Mas. Oh iya. Kemarin baru musyawarah. Sudah terpilih bahwa saya demisionerkan dan ada yang menggantikan saya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya akan terus mengembangkan ini, membantu teman-teman mengembangkan pramuka di keterampilan lah ya. Apalagi ada perguruan fakultasnya keguruan. Iya. Iya, kan pas itu pas. Relate ya. Ya ini kalau bagi saya sih menurut saya sih salah satu apa sih ya wujud aplikatif dari transformatif kreatif itu sebuah visi yang diusung oleh tagline yang diusung oleh Universitas Pekalongan itu yang mana Universitas Pekalongan berharap sivitas akademikanya itu mempunyai jiwa yang transformasi. Artinya setiap ada perubahan dia ngikut gitu kan. Dan juga diselingi dengan kreatif tapi diawali dengan niat yang mulia gitu kan. Nah ini salah satu contoh nyata gitu. Tapi saya yakin tidak hanya Mas Adit saja, tetapi banyak di luar sana ada mahasiswa Universitas Pekalongan yang mungkin juga ya kan banyak Mas ya kan yang bergabung gitu. Bersama kami juga banyak, tapi mumpung jenengan kenalnya aku ya karena kan saya kenalnya Anda gitu. Kebetulan kenalnya Anda kan gitu. Sebelum kita ngobrol jauh, bagaimana tanggapan orang tua Anda ketika Anda? Saya yakin sih kamu pasti orangnya jarang di rumah. Betul sekali. Terus orang tua gimana tanggapan orang tua? Pertama dulu SMA lulus 1 tahun 2 tahun. Yang bermasalah itu begini, kamu ngapain ikut kegiatan kepramukaan kayak gitu, nggak ada untungnya buat kamu itu. Sampai di sidang orang tua sampai jam 1 malam. Oh iya, sampai jam 1 malam. Saya dalam hati, aduh, saya harus menunjukkan ini. Tapi saya dengan menunjukkan bukan dengan kata-kata Mas. Iya, dengan bukti kan. Nah, dari hal itu saya memang dari hati wong tua sing diomongke ora bener. Saya akan menunjukkan itu. Nah, akhirnya saya menunjukkan prestasi-prestasi di baik dunia kepramukaan maupun di dunia sosial kemanusiaan. Seperti itu. Wow. Ini kalau yang akhir-akhir ini kan ada namanya Pramuka Garuda. Kalau Pramuka Garuda apa? Pramuka Garuda itu kecakapan tertinggi. Di masing-masing golongan. Jadi ada Pramuka Siaga Garuda. Oh, I know. Oh, berarti Anda Garuda. Itu berarti pandega tapi yang Garuda. Saya Garudanya masih penegak, Mas. Oh iya. Yang pandega rencana 2 tahun lagi. Oh, berarti itu ada jenjang-jenjang. Ada jenjang dan tiap jenjang ada Pramuka Garuda. Saya tidak mau cepat-cepat Pramuka Garuda karena saya mau berproses dulu. Dan saya meyakini bahwa biar bener-bener yakin bahwa saya Pramuka Garuda gitu loh. Sebentar. Ketika Anda melakukan kegiatan sosial, artinya ikut terjun di sana kesana kemari itu karena memang murni keinginan pribadi atau karena memang ada
ada kewajiban dari itu yang mau diarah itu yang Garuda itu yang pramuka Garuda. Secara prinsip pramuka sifatnya sukarela. Oke, ya. Sukarela. Jadi hal apapun didasarinya dari sukarela. Nah, maka dari itu pengabdian ini bukan menjadi apa ya? Tuntutan, tapi memang dari awal memang ngalir aja gitu loh, Mas. Tinggal nanti ada seleksi apa masukin aja, siapa tahu masuk. Yang penting saya sudah punya bekal kayak gitu. Iya. Betul. Jadi kalau pramuka Garuda itu kan memang semua pramuka Garuda. Tapi kualitas antar orang itu berbeda. Oke. Nah, saya tidak mau jadi kualitas yang paling bawah. Gitu loh, Mas. Tapi berarti Anda itu tiap melakukan sesuatu ada target-target tertentu. Ada. Dan selalu bukan selalu tapi kalau bisa inginnya yang maksimal gitu kan. Ya, oke. Ya, ini salah satu contoh lagi-lagi saya katakan bahwa ini salah satu mahasiswa yang mungkin bisa dijadikan panutan dong. Tapi Anda ketika melakukan itu ada punya video pribadi enggak, maksudnya kayak bikin vlog gitu. Kalau saya melakukan ini, beli kamera GoPro atau apa ditaruh di dada atau di sini gitu. Yang jelas ada keinginan ke situ. Ada keinginan tapi belum terpikirkan. Karena kalau di dunia sosial kemanusiaan itu ketika kita aksi dan kita pegang handphone saja itu akan memberikan kesan yang berbeda di dalam dunia pengungsi. Iya sih memang. Iya kan, nolongi kok malah ambil gambar sendiri. Beda lagi kalau pakai GoPro ya, Mas. Memang tangan kita akan profesional, tapi kan sudah ada yang merekam. Oke. Nanti ke depan kalau memang hal itu dibutuhkan untuk menunjang dunia pengabdian ini ya kenapa enggak? Iya. Beli gitu. Artinya kan gini sih kalau bagi saya ya, makanya tadi saya tanyakan itu. Ketika Anda bikin itu vlog pribadi, menjadi terserah ketika apakah Anda akan upload di sosmed atau enggak, atau hanya memang di-keep untuk video ketika Anda memberikan materi di SD mana gitu kan, untuk menunjang materi itu. Gitu. Karena kan pramuka kan sebuah kegiatan yang melatih keterampilan, ya kan, menumbuh kembangkan kepedulian juga kan buat anak-anak. Karena anak-anak zaman sekarang kalau saya lihat di lingkungan saya aja kayaknya agak kurang sih, ya kan? Betul, Mas. Kurang diminati ya? Yang jelas kurang diminati karena framing pramukanya masih begitu-begitu saja. Nah, ini saya kan juga di pengurus Pramuka Kota Pekalongan. Saya menjabat tahun ini, Mas, alhamdulillah diberikan amanah menjadi wakil ketua Dewan Kerja Cabang. Jadi yang mengurusi pembinaan Pramuka Penegak Pandega se-Kota Pekalongan. Maka dari itu masalah-masalah yang dulu pramuka nggak diminati, emang kita selaku Dewan Kerja harus ambil peran di situ. Iya, harus putar otak ya, bagaimana caranya gitu kan. Lah kami kemarin dan sekarang pun kami masih menggodok terkait dengan podcast seperti ini. Materi-materi pramuka kita bisa up dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami juga punya Instagram, kami sering live Instagram, kami ngobrol-ngobrol santai terkait dengan dunia kepramukaan. Apalagi dengan pandemi kayak gini, Mas. Iya sih. Sekolah off, kegiatan pramuka nggak diperbolehkan. Iya dong. Susah. Makanya harus memutar otak itu. Iya, betul. Benar. Ya. Tapi memang nggak bisa menutup kemungkinan loh, karena saya sendiri aja, saya nggak mau ngomongin orang lain ya, karena saya SD SMP saya ikut pramuka gitu kan. Kemudian ketika SMA itu justru saya sudah mulai ada pergeseran orientasi gitu kan, karena yang dibilang gitu kan, banyak yang bilang itu pramuka itu apa sih gitu kan, kan lebih pamornya itu kayak lebih tinggi anak basket gitu kan. Tapi karena saya yang tidak bisa basket, waktu itu saya milih sepak bola. Ketika saya sepak bola ternyata kaki saya sempat cedera, kemudian saya pindah ke musik gitu sih. Tetapi overall sih memang ya bisa dilihat lah, hitam kulit saya itu kan selain takdir ya karena pramuka juga gitu kan. Tetapi hitamnya ini penuh pengalaman loh, penuh banyak cerita. Tapi jenengan juga kayaknya iya juga kan? Iya jelas itu ya, hitam kan? Karena kegiatan-kegiatan yang jelas, Mas. Apalagi sertifikasi kayak gitu kan juga memakan waktu, biaya dan lain-lain. Tapi orientasi, tapi gini sih, kalau bagi saya sih kamu itu udah nggak punya orientasi. Maksudnya gini. Keinginan lelaki pada umurmu yang pada umumnya gitu loh. Kamu itu kayaknya tak lihat orientasinya bukan yang
mana nyari wifi, handphone saya kok nggak iPhone gitu, kayaknya kamu nggak kayak gitu ya kayaknya. Saya itu kan seperti yang dibilang panjenengan, orangnya berbeda. Kalau memang orientasi orang zaman sekarang kan banyak ngopi-ngopi gitu loh Mas. Ya, senja kopi gitu kan. Nah, tapi saya juga itu melakukan itu. Tapi tidak sesering. Nah, karena gini, pelaksanaan tugas kemanusiaan, pendidikan kepramukaan itu memang membutuhkan pikiran yang jernih, fisik yang prima. Lah ngopi-ngopi kayak gitu itu untuk self care Mas. Oke. Jadi memberikan penghargaan terhadap diri sendiri. Betul. Jadi tidak harus dengan kerja sosial terus, tapi diri sendiri tidak dihargai lah. Kadang ya seminggu sekali, sebulan sekali, memang itu penting. Cari perayaan. Ya kan, perayaan atas capaian gitu kan. Selebrasi, cuman selebrasinya nggak setiap hari juga. Maksud Anda seperti itu gitu kan? Karena saya sadari kan statusnya masih mahasiswa. Kalau kebutuhannya sudah hedon kayak gitu loh Mas, saya juga kedepannya tidak akan nyaman. Karena basa Jawa niku urip rekoso sih Mas. Iya. Latihan rekoso, besok nek mulya ya bakal luwih penak. Iya. Tapi nek besok uripe sengsara ora biasa ki sengsara kok saiki, besoke ya ini wahai bapak ibu yang punya anak gadis ini loh, salah satu menantu idaman kalau bagi saya loh. Gila loh, orangnya santun gitu kan, badannya six pack gitu kan, kayaknya sih six pack sih kayaknya, nggak kayak saya gitu kan, six pack, terus kemudian punya sosial yang tinggi, terus punya pandangan pandangan hidup yang dewasa. Itu buat teman-teman bapak ibu yang punya anak gadis yang minat, silahkan nanti hubungi aja di nomor di bawah ini. Ini ada tulisnya nggak sih Fen, nanti bawain? Nggak ada ya Fen ya? Nggak ada ya. Oke. Enak loh. Tapi kayaknya susah loh jadi awakmu, kesel loh kayak koyone loh. Kayak ada lagunya Mas. Apa gitu? Coba dadi aku. Nah, itu kan iya. Kuat po hatimu. Nah, jadi semua orang itu sawang sinawang Mas. Iya sih. Yang kelihatannya enak itu kadang belum tentu enak di kita. Dan kadang yang orang lain kelihatannya enak belum tentu ketika di posisi kita rasanya akan sama. Iya. Makanya tiap orang itu mesti punya pengorbanan masing-masing. Panjenengan pun mesti seperti itu. Si going terus selalu menyenangkan itu loh, ketika ngobrol enak banget loh ini. Tapi non sewu, Anda sudah punya pacar atau nggak ada kata pacaran di? Sebenarnya mohon maaf. Udah ada. Tapi kemarin baru, karena begini Mas. Kalau dipilih suruh memilih satu wanita dan kegiatan, saya milih kegiatan. Ini. Jadi yang bermasalah adalah ketika pasangan saya tidak satu pemikiran dan tidak menerima apa adanya gitu. Tidak mau mengerti keadaan gitu kan. Ya. Oke. Tapi bener loh, kalau saya itu memang salut loh sama Jangan ketika status saya lihat di status WhatsApp-nya itu lagi-lagi di sana, lagi-lagi di sini gitu kan. Saya harus banyak berguru sih sama Jangan. Saya itu loh. Karena saya rasa Tridharma perguruan tinggi 2 sudah Anda lakukan toh, berarti pendidikan sudah, pengabdian masyarakat sudah. Kalau penelitian kan mungkin nanti ketika diambil ketika Anda skripsi gitu kan. Tapi ketika pengabdian masyarakat sebenarnya masih bisa loh kamu melakukan penelitian harusnya. Kamu ada keminatan ke penelitian nggak? Ada Mas, jelas. Ada. Saya kan juga di Pramuka ada senior yang mendampingi, yang memang senior mendampingi saya dari SMA, yang mana beliau itu mempunyai yang jelas pendidikan lebih tinggi. Iya. Jadi yang bersangkutan juga orang hukum. Jadi sinkron dengan apa yang saya lakukan dan sering mengajak riset-riset. Oh iya. Dan kalau ada sesuatu kebijakan publik yang tidak bagus, saya disuruh komentarin, suruh ini. Nah, dari hal tersebut yang memang mengasah otak untuk selalu berpikir bagaimana caranya. Apalagi saya kan fakultas hukum. Fakultas hukum dituntut responsif menanggapi sesuatu hal.
kebijakan-kebijakan, aturan-aturan gitu kan. Lah yang jelas kan kalau ada sesuatu piye ki wong hukum. Kan seringnya kayak gitu, Mas. Dan orang hukum dituntut untuk menjawab itu. Nah, kalau tidak menjawab itu kan memalukan fakultas dan memalukan universitas kita sendiri. Iya benar. Nah, itu. Bijak sekali loh. Iya bro, menurutmu apa itu? Ya kan tepat toh aku toh. Yang jelas setiap orang punya aib, Mas, tapi yang Maha Kuasa ini menutup aib kita. Sedang menutup gitu ya aib kita kan gitu. Iya. Dewasa banget. Tenang loh, saya disclaimer loh, ini saya itu salut sama anak ini loh, karena ya itu yang lain masih senja, kopi, musik indie gitu kan. Anda sudah ya melakukan hal-hal yang sebegitu mulianya. Gini, Dit, kita lanjut lagi. Setelah tadi tanggapan orang tua sudah, kemudian ternyata tanggapan dari wanita yang diajak berkomitmen juga sudah, terus kemudian kalau dirimu sendiri, kira-kira hal yang ingin dicapai yang sampai sekarang belum tercapai itu apa? Ada nggak capaian yang targetmu? Target dalam dunia apa dulu nih, Mas? Ya ini lah yang sedang kamu lalui lah. Yang saya geluti yang belum tercapai adalah saya harus mengikuti English Camp. Itu yang belum saya. English Camp kursus camp bahasa di Inggris. Kursus bahasa Inggris. Oh, kursus bahasa Inggris. Nah, itu yang dari dulu memang saya tunggu dan belum saya eksekusi karena dengan keterbatasan biaya dan lain-lain. Lah kemarin alhamdulillah pencapaian sudah terlalui, kayak sertifikasi yang Water Rescue Basarnas. Selanjutnya sertifikasi selam yang memang itu sudah saya impikan dulu sejak SMA. Bayangkan sejak SMA udah mikirkan itu. Itu alhamdulillah kemarin tercapai. Dan tapi konsep kampus enggak apa namanya? Kalau yang Water Rescue Basarnas kemarin dapat dukungan penuh dari kampus Universitas Pekalongan. Jadi saya matur nuwun Bapak Rektor yang sudah memberikan dukungan kepada saya, sudah memberikan fasilitas dan lain-lain, sampai ke uang transport pun sudah dipikirkan. Terima kasih Bapak Suryani. Iya. Ya ini kan wujud fasilitasi dari kampus itu seperti itu. Jadi mungkin ya mohon maaf nih saya potong ya Mas Adit ya. Kadang gini, kadang ada orang yang dia mau gerak ketika harus dia punya apa dulu. Tapi ada orang yang dia yang penting saya gerak aja dulu lah, urusan Inainita itu nantilah kan gitu. Tetapi saya rasa ketika alam itu sudah berkonspirasi gitu kan, ketika tahu bahwa niat yang dibawa itu niat yang mulia, yang dilalabayan talani. Ya saya rasa adanya fasilitas support dari kampus itu juga karena ya itu tadi sih. Orang yang berbeda di lingkungan yang majemuk itu pasti akan terlihat lah, itu salah satunya itu. Tapi Anda kan saya rasa konsisten juga. Berapa tahun dari SMA lo? Dari SMA. Berarti 2017 SMA. Ini 2021 ya, berarti 4 tahun ya. 4 tahun. Gila. 4 tahun. Dan saya tidak mau beralih dari dunia itu gitu loh Mas. Jangan. Jadi kalau sekarang jadi relawan, kalau besok target saya adalah profesional di bidang itu. Oke. Nah, kalau relawan kan memang murni relawan iya. dengan dana seadanya, makan seadanya. Tapi kalau nanti profesional di bidang itu, saya kan bisa mengakomodir teman-teman yang punya potensi untuk itu. Termasuk di kampus Universitas Pekalongan ini pun banyak potensi, Mas. Oh iya. Ya ngajak teman-teman. Tapi kan ketika ngajak teman-teman pun kan ya maka yang sering problemanya mungkin karena nanti saya dapat apa nanti ketika kayak gitu kan. Betul. Ya loh, banyak ya kan? gitu. Ya kan. Lah kalau Anda sendiri nih, ini mohon maaf lah ya. Ketika Anda melakukan Inainita itu kan ikut terjun sana kemari, apa yang Anda dapatkan? Selain pengalaman, saya enggak ngomong itu. Yang selain pengalaman, urusan urusan manusia dengan ciptaannya saya enggak mau ikut campur itu. Tapi adakah yang kamu dapatkan selain nilai yang paling penting? Kepedulian itu, Mas. Kepedulian, terus bagaimana saya memperlakukan orang lain. Dari situ kan nanti saya belajar untuk mengaplikasikannya dalam dunia kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau saya bilang
sekarang itu masih masa pendidikan saya, Mas. Jadi segala sesuatu itu memang dituntut terkoso, berat. Ya tujuannya untuk ke depan biar enjoy lah hidupnya. Gila loh, di sini tuh deep banget loh kalau bagi yang merasakan gitu kan, di sini tuh deep banget loh. Jadi kemarin pun ada yang namanya open recruitment. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, unit markas Kota Pekalongan. Kalau panjenengan tahu, pendaftarnya itu 230. Dan yang mengumpulkan administrasi hanya 35. Dan yang bertahan sampai sekarang diklat ruang itu 28. Artinya dari yang jumlahnya banyak itu belum mengetahui jiwa relawan itu seperti apa. Oh iya. Banyak yang tanya, kamu jadi ini itu dapat apa? Iya. Nah kayak gitu, Mas. Yang bertahan itu sedikit. Makanya orang yang mempunyai jiwa seperti itu saya yakin banyak tapi tidak maksimal. Kayak gitu. Iya sih memang. Ya mungkin ada juga loh yang kalau mohon maaf nih, mungkin banyak pro dan kontra kan, kadang ada yang yaitu tadi ketika membantu kemudian kok ada kamera di situ kan, nanti ada pro kontra dengan pengungsi itu kan. Ya mungkin kan ada yang model orangnya kebahagiaannya itu memang dibentuk dari pencitraan kan. Ada yang tokles yang dules tokmod gitu kan, yang penting aku foto, yang penting aku ikut daftar gitu kan. Pada akhirnya saya nggak ngumpulkan, tapi seolah-olah saya sudah terlihat, wah ini sosial sekali Anda gitu kan. Ada seperti itu. Saya tidak mau menyalahkan sih, artinya bebas-bebas aja gitu kan. Dari 200 jadi 30 yang mengumpulkan ya, dari 30 sekarang bertahan 28. Itu mahasiswa semua atau ada yang umum? Ada yang umum mahasiswa, termasuk mahasiswa Unikal juga ada yang ikut itu. Ada yang sudah berkeluarga? Ada. Oh iya luar biasa ya. Iya sih, oke. That's great. Apalagi nih yang mau ditanya ini? Coba kita nanti cek video ya habis ini ya. Dari video atau foto yang Anda berikan, mungkin nanti ada beberapa yang harus barangkali teman-teman ngopo sih Mas Adit ki aslinya gitu kan. Lah ini nih kita mau buka apa dulu nih? Di depan kan yang pemadam kebakaran dulu, Mas. Memadamkan kebakaran. Membantu evakuasi, oke. Nah, ini merupakan suatu kejadian kebakaran yang terjadi di Jalan KH Mansur Pekalongan. Iya benar depan SMP 13 toh. Yang samping Malala, Mas. Samping Malala. Yang samping Malala Pekalongan. Bukan yang itu ya. Sebelum rel. Itu merupakan suatu kejadian yang memang menjadikan diri saya semakin tergerak. Karena kemarin evakuasi di lantai 2 kurang lebih ada 8 orang yang sudah sekarat dari lantai 2 dibawa ke lantai 1 lanjut ke ambulan, dan itu kondisinya memang ruangannya sudah terbakar semua, Mas. Tapi harus membopong nyeret 8 orang. Tapi udah terbakar yang 8 orang itu. Alhamdulillah kondisinya masih belum terbakar, alhamdulillahnya seperti itu. Karena korbannya masuk ke kamar mandi. Oh iya. Ya, yang jelas nafas sudah. Iya sih ya, kayaknya kan semua. Ya kan asap-asap gitu ya. Tapi sebelum Anda melakukan, berarti Anda itu ikut PMK berarti, pemadam kebakaran? Saya ikut PMI. Jadi kalau ada pemadam kebakaran yang memadamkan, harus ada pendampingan medis di situ. Oh, langsung istilahnya ya. Gitu. Jadi fokus pemadam kebakaran adalah memadamkan api. Tapi kalau kami dari PMI itu membantu, sifatnya membantu. Ada korbannya. Korban, evakuasi dan lain-lain. Berarti Anda masuk, Mas? Masuk. Itu kan pakai helm, sepatu boot, lengan panjang. Iya sih. Berangkat center. Itu jam berapa itu? Jam 3 pagi. Jam 3 ya. Ya tadi videonya kelihatan di jam 2:30. Gila. Jam 3 yang lain masih. Lah kami kan di Palang Merah Indonesia. Itu kan di piket, Mas.
Oh iya. Ada piket karena personilnya kurang lebih anggota ada 30-an. Kita piket per shift ada kurang lebih 5 orang. Nah, tujuannya biar merespon ketika terjadi suatu kejadian. Gitu kejadian gitu ya. Gila loh. Gila loh. Tenan loh iki loh. Saya sampai merinding loh, enggak nyangka ada mahasiswa kita itu yang melakukan sampai itu penuh resiko loh, Mas. Penuh resiko. Nah, yang pertama kan yang perlu dilakukan seorang penolong itu yang utama. Jadi safety first. Iya. Nah, kalau kita yakini bahwa diri kita sudah safety, baru kita bisa terjun pelaksanaan tugas. Oke. Entah nanti di dalam jadi apa, Tuhan yang menentukan kalau itu, Mas. Yang penting prosedural sudah kita lakukan. Ya, niatnya awalnya tinggal eksekusi. Tinggal eksekusi. Hasilnya apa Hasil nanti? akhir, proses dan sebagainya nanti diuruskan sama ya. Gila loh. Diminum dulu barang kalian. Ini obrolannya. Thanks God, aku dipertemukan dengan orang seperti dia. Saya yakin Universitas Pekalongan, Kota Pekalongan harus bangga sih punya sosok Mas Adit yang mana banyak adik-adik yang lain gitu kan. Kemudian orang tua saya yakin sih begitu punya anak seperti jenengan, saya yakin wah sangat bangga sekali gitu kan. Ya barangkali ada bapak ibu yang pengen anaknya dibanggakan ya, ini salah satu contoh menantu idaman gitu kan. Tapi harus tahu kesibukannya ngapain gitu kan. Nangkap ular. Bisa. Ada kan? Ada handling ular. Pernah kobra pernah, ular pucuk pernah. Karena saya kemarin ikut pelatihan di pemadam kebakaran, Mas. Iya. Jadi ada senior saya di pemadam kebakaran, saya dilatih untuk caranya handling ular, bagaimana pegang ular, mengevakuasi ular dan melepas liarkan kembali. Iya. Nah, ilmu-ilmu itu tentunya saya aplikasikan juga di rumah. Jadi kalau ada sesuatu hal yang memang emergensi, tahap-tahapannya apa, SOP-nya apa, saya sampaikan kepada orang tua dan lain-lain. Pernah ada masukan ular rumah depan. Ribut, Mas. Rumah depan itu maksudnya rumahmu bagian depan atau rumah tetangga? Oh, depan. Rumah. Kemasukan ular, ribut di situ. Lah, saya kan ambil peralatan, pakai kacamata, pakai sepatu boot, handling ular, pegang, bawa ke kebun, buang. Jadi prinsipnya kita mengevakuasi ular, bukan membunuh. Bukan ular. Membunuh. Iya, jadi jangan sampai kita bunuh. Menyakiti ya. Betul. Gila loh ini loh. Ini anak piye bro menurutmu bro? Iki ya extraordinary loh. Alam jagat ini harus bangga loh ada orang seperti dia ini contohnya. Yang harapan sebenarnya banyak, Mas. Iya kan. Banyak, cuman tapi kan alhamdulillah kan. Yang terekspos cuma kalau saya. semua orangnya di sini semua ya enggak nyukup gitu toh. Kan gitu. Mungkin ada lagi video lagi yang lain. Coba contohnya selanjutnya aja lah. Tadi kan evakuasi kebakaran. Iya. Terus yang evakuasi korban banjir. Yang banjir bukan yang rob ya. Nah, ini kita evakuasi korban banjir itu di Kelurahan Sampangan. Oke. Jadi Kelurahan Sampangan itu merupakan wilayah yang rawan. Jadi wilayah lain yang belum banjir di situ udah banjir terlebih dahulu. Lah banyak lansia yang menjadi prioritas kami untuk dilakukan evakuasi. Ini ya kami yang bawah, Mas. Oh, iya. Jadi kami bersinergi dengan pihak-pihak lain. Terkhusus saya kan di Ubaloka termasuk penanggung jawab teknis. Jadi saya punya anggota. Iya. Jadi nerjunkan anggota Ubaloka, saya gabung PMI, eksekusi bareng, kan solid. Iya. Kalau itu waktu yang selam yang ketika awakmu bener-bener hitamnya lebih dari ini, yang itu loh, yang didukung sama Unikal ada enggak? Itu bukan selam, yang water rescue. Oh, itu water rescue. Berarti untuk menolong orang yang tenggelam. Iya, water rescue, basicnya water rescue. Jadi saya diselingi dengan kegiatan selam. Jadi selam ini merupakan sertifikasi tambahan lah, Mas. Seperti itu. Coba yang mana? Yang sertifikasi selam yang ini. Oh ini tapi di itu ya di kolam renang ya. Yang ini kolam renang.
yang dokumentasi. Ini awakmu nih. Oh, jadi ini apa namanya? Menggunakan alat selam. Betul. Gitu kan. Ini kaitannya sama sertifikasi selam. Betul. Tapi di situ Anda diberi keterampilan untuk menyelamatkan barangkali ada yang tenggelam gitu. Betul. Jadi sebenarnya saya sudah mengikuti 2 sertifikasi, Mas. Yang sertifikasi awal itu yang di dukungan Unikal itu yang 10 hari di Semarang. Ya, yang kamu sampai hitam Iya, logam yang 10 itu hari toh? di Semarang. Pantai Marina ya? Betul. Jadi cara mengoperasikan perahu karet. Kenapa saya tahu? Karena ya saya yang ikut membantu menguruskan. Mengoperasikan perahu karet, juga cara menolongin orang membawa korban ketika di air itu bagaimana. Kan harus kayak gini ya kayaknya. Betul. Jadi teknik-teknik pertolongan di air itu tidak semua orang bisa, Mas. Betul. Nah, makanya kalau ada orang tenggelam jangan sekali-kali nolong kalau tidak tahu tekniknya, Mas. Karena banyak kejadian malah ya kan yang nolong ikut ya meninggal. Ikut bablas. Yang mau nolong lagi ikut meninggal, itu disebabkan karena tidak ketahuan teknik pertolongan. Lah, saya sudah mendapatkan sertifikasi tersebut, saya mengaplikasikannya kepada teman-teman saya, kepada anggota pramuka dan juga rekan-rekan anggota PMI, supaya kalau kejadian seperti itu kan sudah tahu. Singkatnya, ketika kok ada orang yang tenggelam nih, apa dulu yang dilakukan? Tergantung lokasi dulu, Mas. Nah, kalau kita lokasinya ada di kolam renang, kalau itu memang bisa diraih dari pinggir, kita raih menggunakan alat. Oh iya, kayu gitu dan lain-lain. Tapi apabila tidak bisa, menggunakan ban. Lempar ban. Yang jelas, yang jelas gini, kalau penolong otomatis kecakapannya harus lebih daripada yang ditolong. Iya dong. Jadi bukan hanya sekedar renang. Lah, cuman kalau memang di situ nggak ada orang lain selain kita gitu, ya. Ya, kalau kita teriak-teriak. Kalau kita basically sudah bisa renang dan mahir, kita langsung ambil korban, langsung kontak dengan korban. Kontak fisik langsung dengan korban. Tapi kalau kita kondisinya tidak bisa renang dan kondisinya jauh, kolamnya dalam, kita telepon pihak terkait. Yang bisa jadi bablas duluan kita telepon, daripada kita ikut. Oh iya. Karena prinsipnya adalah penolong. Penolong itu yang utama. Ya mungkin kita teriak-teriak lah. Betul. Kalau telepon kayaknya terlalu lama deh, kayak belum lagi pulsanya barangkali habis gitu kan. Saya juga diperbantukan di Gajah Mada, salah satu kolam renang. Oh iya. Ini harus di-cut itu. Enggak apa-apa. Harus saya dipanggil untuk membantu rescue di tempat tersebut. Yang mana sering kejadian di sana. Sampai pernah ada yang masuk rumah sakit karena prosedurnya tidak benar. Begitu. Hub. Lah, 1 minggumu itu berarti tadi ikut, ya kan? Temen tuh, Bro. Diperbantukan di hari Minggu. Oh, di hari Minggu. Berarti khusus minggunya di situ. Minggu. Senin sampai Sabtunya di mana? PMI, kuliah, BBBD. PMI dan BBD itu. Terus ada lagi di pramukanya. Betul. Gitu kan. Oh my god. Jadi saya kalau ke Kota Pekalongan, rumah saya itu kabupaten. Kalau berangkat ke kota minimal 2 hari baru pulang. Sebentar. Rumahmu kabupaten, kamu Kabupaten Pekalongan? Rumah saya Kabupaten Pekalongan. Tapi KTP-nya? Kabupaten Pekalongan. Tapi gabungnya di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan. Oh. Karena kondisinya saya masih kuliah di Universitas Pekalongan. Betul. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa atau masyarakat umum yang pengen gabung kayak gitu, punya poin plus. Iya sih. Dimanapun ada yang ngerumati. Betul. Iya sih. Karena keanggotaan seperti Palang Merah Indonesia itu sifatnya adalah internasional. Saya belum nangkep nih. Maksudnya? Keanggotaannya internasional. Jadi ketika ada konflik bersenjata pun antar negara perang, anggota Palang Merah itu anggota yang paling aman. Karena dilindungi ya? Dilindungi dengan PBB dan juga Undang-Undang Kepalang Merahan. Begitu. Berarti awakmu ketika ini seumpama ya kan? Itu yang menjadikan poin plus saya bergabung di organisasi Palang Merah. Karena basic saya dari pramuka, lah saya ambil plus ini. Kalau di pramuka doang kayaknya kurang maksimal. Ambillah di situ. Oh iya, saya jadi ingat nih.
Kalau dulu ada Saka Bayangkara. Betul. Itu yang gabungnya sama kepolisian. Betul. Oh, ya saya dulu ikutnya Saka Bayangkara dulu. Kalau satuan karya ini berbicara terkait dengan pramuka satuan karya. Saka itu satuan karya ya? Satuan karya. Oh. Jadi wadah pembinaan anggota muda, penegak dan pandega di bidang tertentu. Oh iya. Nah, ada satuan karya Wana Bakti. Wana Bakti ikutnya Dinas Kehutanan. Saka Wirakartika. Wirakartika. Kodim Pekalongan. Kodim. Ya. Selanjutnya Saka Bayangkara. Kepolisian ya. Polisian. Saka Bahari. Itu perikanan. TNI Angkatan Laut. Oh, TNI Angkatan Laut. Saka Dirgantara. TNI Angkatan Udara. Terus ini yang PMI apa? Yang PMI? Nggak ada? Nggak ada, kan nggak nyambung mas. Oh, berbeda iya. antara kegiatan itu. Oh, ini tuh kan kalau yang Saka itu hanya 5 itu. Saka ada 10 mas. Ada 10. Ada 10. Yang lain? Yang lain Saka Bakti Usada. Yang Dinas Kesehatan. Kesehatan. Oh iya. Saka ada. Kencana. Keluarga Berencana. Saka Sosial, Bina Sosial, Dinas Sosial. Saka Taruna Bumi, Dinas Pertanian. Jadi intinya semua bidang itu kalau di dunia kepramukaan memang ada pendidikannya di situ. Sebagai sarana belajar. Dinas-dinas 10 instansi itu menyediakan atau membuka program itu enggak? Program membuka. Pada intinya membuka. Tinggal bagaimana manajemen dari pramuka tersebut. Nah, jadi kalau kami di Kuartir Cabang Kota Pekalongan kami sudah mengupayakan hal itu untuk ada di tiap dinas. Oh iya. Yang paling baru mas, Saka Praja. Oh, ikutnya Pol PP. Langsung Pol PP dan Pemkot. Oh, itu yang paling baru. Ya karena gini sih, kalau ini sih leluconnya ya. Ini saya bukan apa namanya. Kalau lelucon yang ada latihan terus kayak apa tahu main kayak pramuka tok gitu kan. Lah ini mungkin kan apa namanya itu bisa menjadi maka tadi jenengan sampaikan untuk bisa seluruh dinas instansi itu bisa ada gitu kan. Betul. Harapannya kan biar mereka nggak latihan aja gitu, tapi ada wadah yang menaungi gitu kan maksudnya. Jadi latihan umum di sekolah tetap. Iya, latihan umumnya di sekolah. Tapi kursusnya itu mas, kursusnya di pengambilan satuan karyanya itu di bidang-bidang tertentu. Kalau orang yang mau jadi tentara, polisi kayak gitu gabungnya Wirakartika Bayangkara. Kalau yang mau jadi dokter kan ya gabungnya Bakti Usada. Ya, ada gitu. Mahasiswa kita tahun 2019 ada. Saya pernah lihat pakaiannya, dia kok Saka Bakti Usada. Terus saya tanya, oh ternyata itu dinas kesehatan mas. Oh iya. Itu dia anak FKIP bahasa Inggris namanya Subagio. Saya pernah lihat gitu. Saya soalnya seneng ketika ada orang yang unik. Saya tanya namanya siapa, yo insya Allah sih saya hafalkan namanya. Kamu kan ketemu Aditya Triatmojo gitu kan, kok hafal sampai kan karena awalan gini, karena ini Mas Fatah itu bisa ngafalin nama-namanya. Yo enggak semua nama juga sih. Kalau yang unik-unik aja yang kita pernah ngobrol gitu kan. Ya. Oke. Apalagi nih yang belum ditanyakan nih. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama jenengan. Ada nggak sebuah kejadian atau momen ketika Anda ya selama ini di kegiatan sosial itu yang bikin Anda deep banget gitu, selain tadi ketika bantu evakuasi korban kebakaran? Yang paling sedih ketika mengevakuasi orang di Selamaran ketika banjir pas waktu banjir kemarin yang 2 tahun sebelum ini. Oh, berarti 2019. Ya, betul. Di sana lokasinya terisolir, Mas. Jadi banyak bantuan yang terhenti, tidak sampai ke lokasi. Oke. Maka dari itu yang paling sedih itu mereka merasa bukan warga Pekalongan lagi, warga Kota Pekalongan lagi, karena merasa dianaktirikan. Hanya karena bantuannya nggak sampai. Betul lah, kami dari Palang Merah Indonesia, kami bukan lembaga negara, kami bukan dinas, kami bukan orang yang dibayari oleh negara. Nah, kami hadir di situ membantu instansi terkait menjembatani, Mas.
Jadi kalau dinas-dinas itu tidak standby 24 jam, kami standby buka posko di sana. Jadi kalau dinas itu kan responnya jam kerja. Oke. Tapi kalau ke sosial kayak gitu kan tidak mengenal jam kerja. Harusnya 24 jam harusnya. Makanya kami standby di salah satu tempat di Pekalongan Utara sana sampai dengan surut waktu itu. Dan paling sedih lagi, Mas, banyak harta benda dari tim penolong yang ikut lenyap. Contoh HP saya tenggelam. Oh, tenggelam ya, bukan pindah ke orang lain, bukan ya? HP nyemplung, sampai hati nyemplung, motor mogok, itu merupakan pengabdian lah kalau mikir. Padahal nggak dapet apa-apa. Iya kan? Iya. Kalau mikir enak, rumah saya kabupaten, nggak akan banjir. Kalau mau ngobrolin bab terkait banjir, ya kan? Iya sih. Masalahnya Kota Pekalongan itu hampir tiap tahun bencananya adalah banjir dan rob gitu kan. Betul. Ya. Senja kopi gitu kan, ngomongin tentang sosial, tapi begitu lewat banjir ini di celananya dicincing gitu kan, ima alah gitu. Ini loh nyata loh, real loh ini loh. Coba pegang ya kan, di dapur umum, handphone tenggelam gitu kan. Ya ini salah satu contoh lah. Pilihan aja. Ya. Betul. Karena hidup kan pilihan. Silahkan mau jadi yang seperti apa gitu kan. Ya Universitas Pekalongan juga memberikan, melalui podcast ini kita berikan pilihan-pilihan juga. Ada pilihan kalau mau, ya ini salah satu pilihan hidupnya Mas Adit ya seperti ini gitu kan. Silahkan bisa diambil baiknya. Barangkali kok, wah saya kok relate nih, kok pengen gabung nih kan, nanti bisa menghubungi Mas Adit secara terpisah dari sini gitulah. Terus setelah, adakah kejadian yang sangat membahagiakan ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu? Yang paling membahagiakan, yang bener-bener ucapan terima kasih udah dari orang yang ditolong, itu paling membahagiakan. Dan kami tidak meminta apapun atas apa yang sudah kami berikan. Sudah diberikan, maka matur nuwun Mas, terima kasih Mas, itu aja kami selaku penolong sudah ya, rasanya. Itu yang adem Mas. Tapi yang buruknya juga banyak. Kita datang ke lokasi, kita pencatatan, pendataan, asesmen dan lain-lain. Di sana malah dibawakan kayu, dikata-katain kotor. Yang intinya kita tidak diterima di situ. Meskipun sebenarnya pendataan dan asesmen itu merupakan salah satu prosedur awal. Betul. Sebelum dievakuasi. Betul. Gitu kan. Jadi kan segala sesuatu bantuan, jumlah pengungsi, kira-kira mau dikasih apa di lokasi itu kan dari asesmen. Kebutuhannya apa gitu kan. Ya. Dari asesmen. Kalau salah asesmen, tindakan pun salah. Iya benar. Terus kemudian kok ada dari saudaranya yang ada di luar kota pengen nyari si A, kalau nggak di pendataan ya susah. Betul, kan? Kayak gitu. Jadi belum lagi ketika kok seumpama listrik padam terus nggak ada sinyal. Betul. Kan. Ya karena mungkin orang-orang itu melakukan itu karena ketidaktahuan gitu kan. Ya buat wajar aja lah. Tapi tak kira ya awakmu ya wis mampu menerima lah. Sudah menerima Mas, karena di pelatihan dasar pun kami sudah ditekankan di kondisi paling parah. Iya dong. Jadi sebagai penolong pun harus menjadi penolong yang berkompeten. Karena jangan sampai kita digertak pengungsi kita nangis. Nah kan kayak gitu. Iya. Jadi kalau di dalam persiapan, kalau di dunia penolong kayak gini kan latihan itu menjadi makanan Mas. Karena aksi itu tidak tahu kapan. Benar. Jadi tiada hari tanpa latihan. Iya sih. Ya kan kalau bencana memang nggak ada yang ngabari dulu kan nggak. Jadi kita dituntut latihan fisik. Iya. Selalu refresh materi. Tujuannya ketika nanti pelaksanaan tugas tidak bingung atas apa yang akan dilakukan. Kalau kita mau evakuasi pakai perahu karet, junjung perahu karet aja capek. Iya sih, gede banget. Masa iya ketika pelaksanaan kita ngeluh dengan pengungsi.
Tolong itu ya gitu. kan. Iya. Oh, ternyata iya. Jadi di salah satu dokumentasi pun ada terkait dengan video latihan renang. Latihan renang itu menjadi materi pokok orang Kota Pekalongan. Harusnya. Karena ini nih. Lah. Aduh, iya. Oke. Materi renang ini menjadi materi pokok karena kita kondisinya dekat laut. Iya, dekat laut ya. Kalau kita mau nolong orang, kita aja kondisinya nggak bisa renang, susah nanti Mas. Iya sih. Berbeda kondisi dengan wilayah kabupaten. Iya. Kalau di sana dituntut untuk pertolongan di ketinggian. Betul. Wall climbing istilah gitu ya. Betul. Sama lari dong. Nggih. Barangkali ada tanah longsor gitu kan, kalau larinya kurang juga susah gitu kan. Oh my god. Ini obrolan apa lho, tenan lho. Lagi-lagi saya katakan ini salah satu menantu idaman sih kalau bagi saya. Kalau coba saya udah punya anak yang udah besar gitu ya tak nganu kayak Mas naik gelem Mas. So, ada yang mau disampaikan lagi ndak? Ada yang mau dikatakan lagi atau yang mau dipromokan lagi dari anu? Saya nitip pesan untuk teman-teman yang belum turun aksi di dalam dunia sosial kemanusiaan untuk bisa turut serta. Karena di dalam penanganan bencana itu masyarakat dituntut untuk aktif. Kalau masyarakat hanya menerima saja, penanganan bencana pun akan lambat. Seperti itu Mas yang bisa saya. Menurutmu Mas Aditya Triatmojo, manusia adalah makhluk individu dan sosial atau manusia adalah makhluk sosial dan individu menurut? Perbedaannya apa itu? Lah ya, maksudnya kamu lebih sepakat. Kalau saya lebih sepakat manusia sebagai adalah individu dan sosial. Why? Karena kita individu dulu. Oke. Dari individu ini kita memanajemen diri sebagaimana mestinya untuk kita hubungkan dengan manusia lain. Safety first dulu, baru make the environment safety. Betul. Jadi kalau terkait dengan dunia sosial kemanusiaan, kita pahami dulu terkait dengan diri kita itu mau bagaimana, diri kita mau memberikan apa, dan kita harus memahami dulu niat kita awal itu untuk apa di diri kita. Baru kalau niatnya udah sreg, kita baru terjun ke dalam hubungan sosial. Kalau sosial dulu baru pribadi, nanti belum siap secara pribadi. Iya sih, nanti akan menuntut saya dapat apa, bukan saya memberikan apa. Termasuk di Kota Pekalongan ini butuh bantuan seluruh pihak, bukan masyarakat yang meminta apa untuk dirinya. Jadi kalau prinsip atau kata-kata mutiara yang saya sering ambil, pelaut selain hebat, videonya Bulan Sutena ya. Pelaut hebat itu tidak terlahir di laut yang tenang, Mas. Benar. Gitu. Iya. Jadi semakin banyak permasalahan, ya badai gitu di situ kan. kita akan mengambil suatu hikmah. Gitu. Luar biasa sekali loh ini loh. Udah berapa jam ini bro? Kita nggak sudah 1 jam. Rapopo lah khususin 2 jam. Lanjut gitu. aja nggak? Tapi memang mengasihkan memang. Ya saya sih memang sebenarnya sepakat sih sama Mas Adit ketika manusia adalah makhluk individu dan sosial ya. Dia make sure dulu individunya itu sudah selesai gitu. Segala pertempuran yang ada di diri kita itu sudah selesai, baru kita keluar dari diri kita gitu kan. Jangan sampai nanti seperti yang disampaikan kita mau melakukan kegiatan sosial kemudian begitu di tengah perjalanan loh, lah nanti saya dapat apa? Gitu. Betul. Dan sebagai orang yang masuk di dalam dunia itu harus siap ditempatkan dimanapun, Mas. Kayak sekarang kondisi NTT. Oh iya, benar. Kalau NTT itu statusnya bencana nasional, seluruh relawan akan di BKU ke sana. BKU apa? Perpindahan personil, perbantukan ke sana. Iya sih saya. Termasuk kemarin yang di
Gunung Merapi, ketika erupsi awal, kami relawan sudah dikontak dari pusat, siap untuk diterjunkan. Alhamdulillah kondisinya aman. Jadi belum. Jadi permasalahan pribadi dan sosial itu menjadi poin penting. Jangan sampai kita biasa dilatih, tapi nanti ketika ada tugas yang memang orang membutuhkan kita, alasannya fokus kerja, fokus kuliah dan lain-lain. Jadi prinsipnya, saya dari dulu ya Mas, prinsipnya sekolah atau pendidikan jangan sampai mengganggu kegiatan saya. Karena kalau siswa umum kan biasa, mahasiswa umum kan biasa, makanya harus ambil poin plus yang membedakan diri kita dengan orang lain. Iya sih. Ya dimanapun berlian berada, ya berlian gitu aja sih ya. Ketika ada berlian ditumpukan jerami ya tetap ketahuan kan. Berlian mana, jerami mana, ditumpukan batu-batu kerikil, berlian mana, batu-batu kerikil mana gitu sih. Tapi itu kan juga dibutuhkan juga niat yang tulus toh. Nggak mungkin kalau seumpama niatnya hanya untuk sekedar pencitraan doang, itu kan nggak mungkin seistiqomah ini jenengan yang menurut saya gitu kan. Kalau buat teman-teman yang mungkin seperti saya yang belum bisa kayak Mas Adit, ya mungkin kita bantu doa, kalau ada rezeki donasi itu gitulah. Harapannya Mas Adit untuk kedepannya nanti seperti apa? Harapan ke depan saya yang jelas saya harus lulus kuliah. Oh iya, itu pasti dong. Lulus kuliah, dan saya setelah lulus semoga bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi secara pendidikan, dan juga masuk di dalam lembaga-lembaga yang membidangi terkait dengan sosial kemanusiaan. Karena saya selaku mahasiswa sekarang, besok kerja pengennya yang sesuai bidang saya. Iya, yang sesuai passion ya. Betul, harapannya sesuai passion gitu kan. Meskipun kalau kemarin saya baca meme sih ada sih, kalau kamu nunggu yang sesuai passion ya bisa-bisa kamu nganggur gitu ya, bisa aja. Tapi kan itu belum campur tangan konspirasi ya kan, alam dari sang pencipta gitu kan. Kalau sudah ada campur tangan sang pencipta, mau bilang apa gitu kan. Mungkin itu saja sih ya dari Mas Adit. Saya yakin secara pribadi maupun secara institusional, kami semua yakin bahwa banyak adit-adit seperti Mas Adit ini ya, maksudnya di luar sana, entah itu dari mahasiswa Universitas Pekalongan sendiri atau masyarakat luas Kota Pekalongan yang mungkin punya kepedulian yang sama besarnya gitu kan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang masih peduli dengan lingkungan sekitar. Pokoknya yang penting bagaimana kita bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Itu saja dari kami. Salam transformatif kreatif.